Kekerasan meningkat, Israel tingkatkan pencaplokan. Pemerintah Zionis Israel bakal menggunakan cara kekerasan untuk meluaskan kekuasaan mereka di tepi barat. Selepas penembakan di Yerusalem akhir pekan lalu, rencana penguatan pemukiman Yahudi di tepi barat langsung diumumkan. Perluasan permukiman itu adalah salah satu penghalang utama perdamaian. Israel berencana meningkatkan jumlah pemukim Yahudi di wilayah pendudukan tepi barat menjadi 1 juta jiwa. Bethlehem Radio 2000 melaporkan pemerintah Israel berencana untuk merelokasi 100.000 pemukim Yahudi ke area C di tepi barat dalam 2 tahun mendatang. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada hari Sabtu juga menjanjikan hal serupa. Area C adalah salah satu wilayah yang diamanatkan melalui perjanjian Oslo II. Wilayah itu meliputi 61% tepi barat dalam perjanjian Oslo pada 1995. Wilayah itu disepakati untuk diserahkan kepada Palestina secara bertahap. Sejauh ini perjanjian itu tidak ditaati Israel. Mereka malah terus melakukan pembangunan pemukiman ilegal di wilayah itu dan menghancurkan rumah orang Palestina. Komunitas internasional sebagian besar sepakat bahwa pemukiman yang dibangun Israel di lokasi itu adalah ilegal. Sedangkan PBB berulang kali menegaskan bahwa pemukiman yang dibangun Israel di lokasi itu melanggar Konvensi Jenewa keempat. Israel berencana untuk merelokasi 500.000 pemukim Yahudi ke daerah yang sama dalam 10 tahun mendatang. Surat kabar Israel Hayom mengungkapkan dengan rencana tersebut maka jumlah pemukim di wilayah pendudukan tepi barat akan mencapai lebih dari 1 juta. Total jumlah tersebut sudah mencakup pemukim Yahudi yang saat ini tinggal di tepi barat. Pemerintahan Benyamin Netanyahu akan menghancurkan desa Palestina di area C dengan dalih dibangun tanpa izin. Langkah ini diambil untuk membuka ruang dan membangun lebih banyak pemukim bagi Yahudi. Menteri Misi Nasional Orit Srok dari Pantai Religius Zionis menyampaikan rencana tersebut dalam pertemuan dengan para kepala pemukiman. Pertemuan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa setelah perombakan yudisial, tentara akan menjauh dari pemukiman. Kemudian Kementerian Israel akan dapat bekerja di wilayah pendudukan tepi barat tanpa perlu mediator lapangan atau campur tangan dari tentara Israel. Kebijakan itu disebut Benyamin Netanyahu sebagai tanggapan atas penembakan yang dilakukan terhadap sejumlah warga Yahudi belakangan ini. Penembakan itu dilakukan 2 warga Palestina yang beraksi sendirian dan tidak terkait kelompok perlawanan Palestina manapun. Setidaknya 7 warga Israel meninggal dalam penembakan di depan sinagog di Yerusalem Timur. Keesokan harinya seorang Palestina lainnya berusia 13 tahun melakukan penembakan yang melukai sejumlah orang. Penembakan itu terkait dengan penindakan brutal yang dilakukan Israel di tepi barat belakangan. Sebanyak 10 warga Palestina gugur dalam salah satu serangan di pengungsian Jenin di tepi barat. Penyerbuan Israel dengan dalih menindak kelompok terorisme meskipun tidak jarang warga sipil bahkan wartawan jadi korban. Amerika Serikat diminta serius soal solusi Israel-Palestina. Perdana Menteri Palestina Muhammad Satyah menjamu kunjungan delegasi Senat Amerika Serikat ke Ramallah. Pada kesempatan itu, dia meminta Washington agar mengambil langkah serius untuk melindungi solusi 2 negara sebagai cara penyelesaian konflik dengan Israel. Dalam pertemuan itu, Satyah memaparkan tentang tindakan sepihak yang dilakukan terhadap Palestina. Israel menempatkan hambatan di depan kami serta menghalangi kami untuk mengeksploitasi potensi dan sumber daya alam kami, terutama di area C, tepi barat. Israel juga menempatkan hambatan di depan pengembangan infrastruktur kami, ujarnya. Di bidang politik, Israel juga membatasi hak Palestina. Israel tidak lagi mematuhi dan menghormati perjanjian yang ditandatangani dengannya. Dia meminta Amerika Serikat membantu memastikan agar warga Palestina di Yerusalem diperbolehkan mengikuti pemilu, baik sebagai pemilik maupun kandidat. Selain itu,
serta menekankan tentang perlunya memperkuat hubungan bilateral Palestina-Amerika Serikat. Terkait hal tersebut, dia mendorong Amerika Serikat agar membuka kembali konsulatnya untuk Palestina di Yerusalem. Serta mengungkapkan Palestina membutuhkan bantuan untuk menghadapi krisis keuangan akibat dipotongnya dana pajak Palestina oleh Israel. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam pertemuan itu, Abbas menghimbau pemerintah Biden menghentikan pemerintah Israel. Kebijakan baru koalisi Israel menghancurkan peluang yang tersisa untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan itu, kata Abbas kepada Sullivan. Abbas menekankan kepada Sullivan pentingnya tekanan Amerika Serikat terhadap Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman. Abbas meminta Sullivan untuk mencabut langkah hukuman era pemerintah Trump terhadap Palestina dengan memulihkan konsulat Amerika Serikat di Yerusalem, membuka kembali kantor organisasi pembebasan Palestina di Washington. Pemerintah sayap kanan Netanyahu dan potensi eskalasi konflik antara Palestina dan Israel merupakan komplikasi yang tidak diinginkan bagi tim keamanan nasional Biden. Pejabat Amerika Serikat sebelumnya telah menyatakan keprihatinan tentang dua menteri senior kabinet sayap kanan Israel, yaitu Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, yang telah menyatakan pandangan anti-Palestina yang keras pada masa lalu. Ben Gvir merupakan seorang anggota parlemen yang terkenal dengan aksi provokatif dan anti-Arab. Saat ini dia menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional. Sementara pertemuan yang dilakukan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan tentara Israel menargetkan rumah sakit pemerintah Jenin dengan peluru tajam dalam pernyataan yang diterima oleh Anadolu Agency. Serangan ini bukan yang pertama terhadap staf medis dan rumah sakit, ujar Al-Qaila. Al-Qaila meminta organisasi internasional dan hak asasi manusia untuk mengambil tindakan melindungi fasilitas medis dan kesehatan. Kementerian Kesehatan yang mengutip Direktur Rumah Sakit Pemerintah di Jenin, Wissam Bak, mengatakan peluru tajam Israel menembus jendela ruang perawatan anak dan ruang pertemuan dokter anak. Tidak hanya itu, ke sisi Palestina pun, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan yang menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu waktu setempat. Kunjungan Sullivan dilakukan di tengah kegelisahan di Washington atas kebijakan Netanyahu atas beberapa anggota koalisi pemerintahan ultra nasionalis dan ultra ortodok yang telah mengambil sikap keras terhadap Palestina. Kantor Netanyahu mengatakan keduanya membahas program nuklir Iran, cara untuk memperluas perjanjian normalisasi yang dicapai di bawah pemerintah mantan Presiden Donald Trump.